Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membuka pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengalihkan terlebih dahulu ya. Siti, ada Ahmad, ada Muhammad. Oke, hadir semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, diharapkan semua murid untuk meletakkan alat tulis dan bukunya di atas meja terlebih dahulu. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memperhatikan irama bunyi gamelan saat dimainkan? Atau bunyi gendang saat mengiringi debus? Oke, apakah ada yang tahu apa yang menyebabkan benda-benda tersebut dapat berbunyi? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang energi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan energi? Ya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan perubahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih contoh dari perubahan? Apa sih contoh dari energi ini? Oke, Ibu akan memberikan beberapa contoh tentang pengaplikasian energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, apakah anak-anak pernah mengendarai sepeda gayung? Nah, biasanya sepeda gayung ini digunakan oleh masyarakat Bali pada umumnya. Namun, sepeda gayung ini juga sama seperti sepeda-sepeda yang kita kendarai. Nah, apakah ada yang memperhatikan mengapa sepeda gayung tersebut dapat bergerak? Nah, jika sepeda tersebut tidak dikayu, apakah sepeda tetap akan bergerak? Oke, pernahkah kamu mengendarai sepeda gayung? Nah, perhatikan gerak roda sepeda yang sedang berputar. Pada saat berjalan, roda sepeda mengalami perputaran atau gerakan, yaitu gerakan menggelinding. Nah, sepeda tidak akan bergerak jika pedalnya tidak dikayu oleh kita. Seperti itu. Itu contoh energi yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali kita melihat masyarakat Baduy yang melakukan perjalanan keluar daerahnya. Nah, biasanya perjalanan yang dilakukan ini tidak menggunakan kendaraan bermobil atau bermotor. Mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Untuk melakukan perjalanan tersebut, masyarakat Baduy tentu harus memiliki dan mempunyai energi yang sangat banyak untuk melakukan perjalanan. Contoh-contoh yang lain, misalnya pada dokar. Ada yang tahu dokar itu apa? Ya, dokar itu salah satu kendaraan atau alat transportasi tradisional di Bali. Biasanya juga kita temukan di Jogja. Seperti delman. Dokar sama seperti delman pada umumnya. Dokar ini bergerak dengan menggunakan bantuan dari kuda. Nah, energi dibutuhkan oleh kuda untuk menggerakkan dokar, untuk kuda itu sendiri. Jadi, energi menyebabkan kuda dapat berjalan membawa dokar. Nah, dokar bergerak oleh kuda karena adanya energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan energi ini untuk peralatan listrik. Nah, itu kita sebut dengan energi listrik. Nah, energi sendiri terdapat dalam beberapa bentuk. Contoh yang pertama, ada energi potensial. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan energi potensial? Oke, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasinya atau karena tempatnya. Bentuk energi yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah
Contohnya dari energi potensial ini adalah ketika kita meletakkan benda di atas meja, maka benda tersebut akan memiliki energi potensial gravitasi. Atau dalam contoh lain, biasanya anak-anak sering melakukan permainan ketapel. Nah, batu pada ketapel mendapatkan energi saat karet ketapel itu direnggangkan. Nah, energi potensial itulah yang menyebabkan batu terlempar dari ketapel. Kemudian, bentuk energi yang kedua yaitu energi kinetik. Nah, segala sesuatu yang melakukan pergerakan atau perubahan itu disebut dengan energi kinetik. Contohnya seperti apa sih energi kinetik? Nah, energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti anak-anak yang sedang bermain kelereng. Nah, biasanya dalam melakukan permainan kelereng, pemain kelereng menggerakkan kelereng untuk mendorong kelereng. Selanjutnya, kelereng yang bergerak akan mengenai kelereng-kelereng yang lainnya. Atau seperti dalam kehidupan sehari-hari juga saat mengendarai sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal pada sepeda. Jadi energi kinetik kita simpulkan bentuk energi yang ada suatu materi mengalami pergerakan. Ya, jadi energi kinetik adalah bentuk energi pada suatu materi yang mengalami pergerakan. Nah, untuk mempermudah anak-anak dalam membedakan antara energi potensial dengan energi kinetik, yaitu ada dalam permainan perosotan yang sering dimainkan. Namun, pada contoh ini Ibu akan memberikan satu jenis permainan perosotan khas Indonesia, yaitu upi luncur. Nah, biasanya perosotan upi luncur ini kan dimainkan oleh anak-anak dengan melalui pergerakan dari atas ke bawah seperti ini, upi luncur. Nah, kapan energi potensial dan energi kinetik terdapat pada permainan yang dilakukan oleh anak-anak ini, yaitu ketika anak-anak sedang bermain seperti ini dan anak-anak terdapat dalam posisi puncak dari perosotan upi luncur, maka di sini akan terdapat energi potensial yang sangat tinggi. Namun, ketika sudah bergerak meluncur ke bawah dasar perosotan, maka di sini energi potensialnya semakin lemah. Kapan energi kinetik ini terjadi? Energi kinetik itu terjadi ketika anak-anak meluncur dari atas ke bawah, melakukan pergerakan atau perubahan seperti ini. Itu yang disebut dengan energi kinetiknya. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, ada juga energi yang lainnya. Contohnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran Nah, jadi energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran dan partikel-partikel yang ada di sekitar sumber bunyi. Contohnya apa sih dari energi bunyi? Nah, sepertinya anak-anak belum tahu apa yang dimaksud dengan kukul. Nah, kukul ini sejenis kayu
yang panjang biasanya digunakan oleh masyarakat Bali, diletakkan pada di atas rumah-rumah mereka gitu. Nah, biasanya kulkul ini dipukul untuk menghasilkan bunyi. Jadi, saat kulkul dimainkan oleh masyarakat atau oleh kalian, maka kulkul ini akan mengeluarkan bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Atau contoh lain seperti gamelan yang dimainkan oleh pemain musik, oleh pemain gamelan, maka gamelan ini akan mengeluarkan bunyi yang dapat didengar oleh kita. Jadi, hal tersebut yang dimaksud dengan energi bunyi. Nah, kulkul ini sendiri menjadi sumber energi karena sesuatu yang menghasilkan energi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi, ketika kulkul ini dibunyikan, maka akan mengeluarkan bunyi. Mana yang dimaksud dengan sumber energi? Ya, sumber energi adalah kulkul itu sendiri, yaitu sumber energi bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya dahulu orang-orang atau ibu kita terdahulu sering menggunakan kayu bakar untuk membakar api lalu memanaskan air. Nah, kayu bakar ini yang kita sebut dengan sumber energi. Nah, manusia juga membutuhkan energi yang banyak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, untuk bekerja, contohnya untuk pergi ke sekolah, untuk belajar. Tentu manusia, tumbuhan juga hewan memerlukan banyak energi. Nah, salah satu sumber energi manusia, hewan, dan tumbuhan adalah pada makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan tentu mengkonsumsi makanan dengan variasi yang sangat banyak. Namun, dalam makanan terdapat senyawa-senyawa kimia yang dimanfaatkan oleh manusia untuk sumber energi yang digunakan oleh manusia. Contohnya, terdapat karbohidrat, protein, juga lemak. Nah, karbohidrat ini adalah sejenis senyawa kimia yang mengandung unsur karbon. Unsur-unsur karbon contohnya karbohidrat yaitu ada nasi, ada jagung, ada ubi, ada jagung, dan nasi. Nah, untuk protein, apakah yang dimaksud, mana yang dimaksud dengan protein, yaitu ketika makanan tersebut mengandung senyawa kimia dari karbon, hidrogen, oksigen, ada unsur C, H, O, dan N. Contohnya protein hewani yaitu ada ikan, ada daging, ada daging. Nah, untuk protein hewani biasanya kita sering memakan atau mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, biasanya kita mengkonsumsi lemak sering ya, pada gorengan, pada mie instan. Nah, salah satu contoh lemak yaitu pada margarin, biasanya digunakan untuk memasak nasi goreng setiap hari. Oke, cukup sekian materi pada
hari ini. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, pintar sekali. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKS. Dilakukan secara mandiri. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKS ya. Oke, silahkan dikerjakan 10 menit. Tidak ada diskusi ya. Harap dikerjakan masing-masing. Oke, waktu telah habis. Silahkan kumpulkan. Oke, ada pertanyaan hari ini? Oke, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran tentang energi pada hari ini. Jadi yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan kerja atau melakukan perubahan. Terdapat beberapa bentuk energi. Yang pertama ada energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu materi karena tempatnya atau lokasinya. Yang kedua terdapat energi kinetik, yaitu bentuk energi pada suatu materi yang mengalami pergerakan. Juga ada energi bunyi, yaitu energi yang dihasilkan oleh getaran dan partikel-partikel yang ada di sekitar sumber bunyi. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, seperti contohnya kayu bakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu sumber energi yaitu terdapat pada makanan yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, jangan lupa belajar untuk minggu depan masih tentang materi energi. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.